Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kata Media Plaza. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Ketua Karang Taruna Kota Semarang, Mas Suragah Rambing atau biasa dikenal Mas Rega. Siap, Mas Arif. Oke. Tenun. Nah, Mas Rega ini Ketua Karang Taruna Kota Semarang periode 2025 sampai 2030. Kemarin temu karya di Balai Kota. Terpilih secara aklamasi ya akhirnya ya Mas? Atau ya. Bagaimana kemarin Mas? Ya akhirnya aklamasi sih Mas. Karena pertama ada 2 calon, terus yang satu mengundurkan diri. Aklamasi. Dinamikanya bagaimana itu Mas? Waktu Mas Rega akhirnya terpilih berangkat dari Karangturi terus Semarang Timur, akhirnya menjadi Semarang 1 Karang Taruna ini. Ya dinamikanya pasti dalam organisasi pasti banyak kepala ya Mas. Tentunya juga banyak teman-teman juga yang punya potensi bagus, termasuk salah satu kandidat kemarin juga bagus. Jadi ya sebenarnya siapapun yang terpilih, saya yakin pasti Karang Taruna ini depan jauh lebih baik. Dan itu yang paling penting sebenarnya. Oke. Sebagai tokoh pemuda ini Mas, ini Karang Taruna kan memang organisasi kepemudaan. Sebagai pemuda menjadi pemimpin, bagaimana Mas Rega memaknai peran seorang pemimpin dalam organisasi kepemudaan ini? Ya, kalau untuk pemimpin sih menurut saya bagaimana dia bisa membawa sebuah organisasi ini, tentunya kita bicara Karang Taruna, arahnya mau dibawa kemana. Dan tentunya pemimpin itu tempatnya selalu di depan, jadi dia menjadi percontohan, bisa menjadi tauladan, dan tentunya apa yang dia miliki bisa menjadi panutan untuk kawan-kawan yang ada di dalam kepengurusan maupun teman-teman yang ada di belakang. Jadi nggak bisa juga kalau pemimpin itu selalu di belakang, hanya nyuruh-nyuruh saja, tidak. Tapi pemimpin harus di depan memberikan suri teladan yang baik, seperti itu sih. Dan arahnya tentunya itu nanti tergantung pemimpin ini mau membawa kemana, mau ke sosial atau mau ke ekonomi kreatif atau yang lainnya tuh ya nanti tergantung dari pemimpinnya. Seperti itu. Nah, kalau berbicara dengan ekonomi kreatif, sosial, pendidikan dan lain sebagainya itu, kita ketahui bahwasanya kalau misalnya di Karang Taruna tersendiri itu memang lebih banyaknya terkait dengan sosial ya. Terkait dengan kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh Karang Taruna, itu peningkatan kepedulian sosial pemuda di Karang Taruna untuk masyarakat itu bagaimana mereka kira-kira? Ya, alhamdulillah sih Mas, dengan adanya program-program kegiatan sosial yang ada di Karang Taruna ini, alhamdulillah jadi teman-teman kelurahan maupun kecamatan banyak yang ikut ya Mas, banyak ikut serta, dan akhirnya kepekaan-kepekaan sosial dari teman-teman sendiri itu pun juga tumbuh Mas. Dan alhamdulillah juga teman-teman sudah mulai bisa mewarnai wilayahnya masing-masing, dan kebermanfaatan teman-teman di kelurahan maupun kecamatan ini sudah mulai ada yang bisa dirasakan untuk masyarakat tentunya Mas, seperti itu. Dan ini juga harapannya ke depan bisa semakin baik, semakin kuat, semakin kenceng, jadi Karang Taruna ini bisa menjadi garda terdepan dalam hal permasalahan-permasalahan sosial, seperti itu Mas. Oke. Kalau melihat Karang Taruna lagi nih Mas, itu anggota Karang Taruna itu kan meliputi mencakup semua pemuda yang berumur di atas 14 tahun kalau nggak salah, di bawah 45 tahun. Nah, itu menjadi anggota Karang Taruna. Walaupun di situ dibagi lagi ada anggota aktif dan juga anggota pasif. Nah, menyikapi terkait dengan hal itu Mas Rega, kira-kira kalau kita melihat data yang ada di Dinsos kemarin, itu presentasinya sangat minim terkait dengan keanggotaan aktif. Nah, itu kira-kira bagaimana Mas Rega? Ya, tentunya dengan adanya batasan usia di situ, itu juga menjadikan Karang Taruna terutama untuk pengurus untuk bisa lebih memaksimalkan lagi
program-program yang ada di tingkat kelurahan, kecamatan maupun kota, Mas. Jadi teman-teman tuh bisa fokus membuat program-program yang bisa menarik teman-teman dari Gen Z ini, dari semua umur ini bisa bergabung. Dan tentunya ya tidak hanya kegiatan sosial, nanti ada kegiatan wisata, makrab, atau keolahragaan, dan lain-lain lah, Mas. Jadi memang harapannya teman-teman di sini, terutama pengurus, harus lebih jeli dan lebih berdarah-darah untuk membuat program-program di masing-masing wilayahnya, kelurahan maupun kecamatan maupun Karang Taruna kota sendiri, Mas. Seperti itu. Kira-kira pengalaman yang paling berkesan ketika Mas Rega berjalan di Karang Taruna ini, mulai dari Karangturi, sudah kalau misalnya sebelumnya ada berapa tahun tuh di Karangturi, lalu di Semarang Timur, baru ini sekarang di Kota Semarang. Kira-kira pengalaman yang berkesan ketika menggerakkan teman-teman pemuda ini itu apa saja, Mas? Kira-kira contoh konkret atau apalah gitu. Kalau bagi saya semuanya berkesan ya, Mas. Terutama ketika kita melakukan sesuatu hal yang positif atau sosial, itu secara bersama-sama, secara teamwork, kelompok, itu suatu rasa yang tidak bisa saya rasakan di tempat yang lain, Mas. Seperti itu. Jadi kalau ada kegiatan apapun yang bentuknya sosial, mungkin pengobatan gratis, ada rumah roboh, terus ada penanganan kebencanaan, yaitu kita bergerak bersama, itu momen yang sangat spesial, dan bagi saya yang paling berkesan itu di situ sih, Mas. Karena kalau bagi saya, kalau untuk sendirian dalam hal kebaikan itu semua orang pasti bisa. Tapi kalau bersama-sama dalam hal yang positif, itu saya rasa tantangannya di situ, Mas. Tidak semua bisa dilaksanakan bersama-sama. Itu sih, Mas. Adalah menjalankan itu semua, Mas Rega. Ini kan kalau kita melihat berkaca terutama di Pelabuhan Sari, ini kita nggak bisa bergerak sendiri. Karang Taruna bergerak sendiri itu nggak bisa. Tetap kita akan bergantung juga, bukan menggantungkan diri, tapi bergantung juga dengan lembaga-lembaga lain, terus masyarakat. Lah, kalau di level-level di kota atau bahkan untuk kelurahan-kelurahan lain, kira-kira kolaborasi yang baik atau yang efektif untuk kegiatan-kegiatan di Karang Taruna itu bagaimana? Ya, kalau Karang Taruna sendiri kita tidak bergantung, tapi lebih dalam arti kita ngangsu kawruh ya, Mas. Nimba ilmu, kolaborasi dengan lembaga-lembaga yang lain seperti PKK, FKK, LPMK, dan tentunya lurah, camat, wali kota. Harapannya teman-teman di sini, andaikan di Karang Taruna ini kegiatannya hanya terbatas, bisa ngikut di kegiatan di PKK, bisa kegiatan di FKK maupun di LPMK, di mana teman-teman ini bisa belajar atau bisa memperluas wawasan dan relasi di wilayah masing-masing, Mas. Dan tentunya kita ini problematikanya, kita ini masih perlu banyak masukan, banyak bimbingan, dan tentunya perlu banyak wawasan juga, Mas. Jadi Karang Taruna ini dengan usia-usia yang masih muda ini, terkadang problematikanya kita ini masih egonya masih tinggi, Mas. Padahal dengan budaya timur kita ini sebenarnya sudah bagus, Mas. Yang muda itu nyelondoi yang lebih tua atau yang lebih senior, bukan merendahkan diri, tapi kita nyelondoi untuk belajar apa yang dimiliki oleh senior-senior kita. Gitu, Mas. Dan harapannya teman-teman dibimbing sama yang senior, nah kita yang punya tenaga ekstra bisa nutup di kegiatan-kegiatan lapangan. Gitu sih. Oke. Mas, udut apa ya, Mas? Boleh, santai. Nah, tenang saja. Kecut ya. Kalau misalnya bisa lagi kita ikat mau oke, Mas. Ini sambil kita nggak harus bahasa Indonesia terus, Mas. Nggih, Ini Mas Joko, Mas Semarang, jadi santai. Tadi udah kita agak formal-formal. Nah, sekarang santai, Mas Rega. Sama. Ini kira-kira Mas Rega, ini sebelum saya membahas materi tentang ini, teman-teman sudah mengkonsep ya, Mas Rega. Saya pengen tahu arah Karang Taruna di periode Mas Rega itu bagaimana, yang membedakan dengan periode sebelumnya itu apa? Apakah melanjutkan ataukah ada sesuatu hal yang baru? Ya,
Kalau dengan periode yang lalu dengan ketuanya Mas Ananta, tentunya dengan yang sekarang bukan berbeda tidak Mas, tapi kita melanjutkan di mana ketika di zaman Mas Ananta itu secara organisasinya sudah tertata baik Mas. Dari bidang-bidang, bahkan sudah ada UTKT, dan secara organisasi internal ini sudah kuat, jadi mau tidak mau kita melanjutkan untuk yang ke eksternal, yaitu tentunya ke kegiatan-kegiatan sosial terutama. Nanti juga dicampuri dengan kegiatan-kegiatan yang lain seperti olahraga, ekonomi produktif, terus nanti juga ada wisata yang lain, makrab dan lain-lain Mas. Jadi kalau di tahun periode ini saya lebih fokus untuk kepekaan sosial Mas. Jadi banyak-banyakin di kegiatan sosial Mas. Harapannya konco-konco sing ono ning kelurahan dan kecamatan ini punya kepekaan sosial. Jadi problematika kita ini saat ini akeh konco-konco sing sibuk dengan teknologi Mas. Dinabubungkan oleh teknologi, banyak game-game online, terus banyak drama-drama Cina di situ yang ibaratnya menguras energi ya Mas, yang dibuang sia-sia, akhirnya kita nggak tahu perkembangan yang ada di wilayah kita. Padahal kita ini kelak akan menjadi generasi penerus bangsa ini. Biar kita meneruskan, sedangkan kalau kita sendiri tidak punya kepekaan sosial gitu Mas. Nah, makanya harapannya ya teman-teman di era kepemimpinan saya ini, ayo kita banyak-banyakin terjun di lapangan, jadi kita bisa tahu nih problematika-problematika yang ada di wilayah kita masing-masing. Itu sih Mas, bedanya cuma itu aja. Kalau Mas Ananta dulu tuh eksternalnya juga bagus, tapi secara organisasinya Mas Ananta jauh sudah tertata Mas. Jadi saya tuh enak Mas, sudah ditata ke. Nah, saya tinggal meneruskan aja yang belum maksimal, kita maksimalkan lagi. Seperti itu sih Mas. Oke, berarti ada keberlanjutan karena memang organisasi itu nggak bisa dibangun satu periode terus periode selanjutnya bangun ulang gitu, tetap kurang maksimal ya Mas Rika. Nah ini mungkin untuk buat teman-teman juga pemudaan organisasi entah itu Karang Taruna dan yang lain terkait dengan kegiatan sosial itu memang panggilannya awalnya harus dipaksa ya Mas? Ya dipaksa, dilatih Mas, mau nggak mau, nggak bisa langsung, wah aku dilangsungin langsung ya enggak sih. Dari hal yang ringan-ringan dulu sih Mas, kerja bakti sih, coba rasa swiswi setengah jam, melu, ninguk, ada tetangga yang sakit, ya dijenguk, ada orang yang meninggal tetangga ya kita datangi. Dari hal yang sepele-sepele itu nanti kepekaan sosial kita tumbuh, jadi kita semakin semangat untuk melakukan hal-hal positif yang lainnya Mas. Kita santai ya Mas Rega. Siap, Mas Arif. Lebih jauh lagi kita harus mengenal dulu ini Mas Rega itu siapa. Siap. Mas Rega itu dari mana? Terus Mas Rega itu berawalnya bagaimana? Kok bisa jadi ketua Karang Taruna? Kira-kira Mas Rega bisa menceritakan mulai dari yang level paling bawah, terus berjuangnya berapa tahun bisa nyampe ke kota. Jadi biar jadi motivasi teman-teman bahwasanya ketika kita organisasi itu yorak sedilok Mas. Ya. Orang seminggu, 2 minggu terus ngilang. Terus tahun ngaruh metok meneh, ngilang meneh. Nah, atau cuman wis Mas aku cukup 1 tahun. Gitu. Siap Mas. Ya, nama Sula Garandi. Saya lahir di Kota Semarang, Mas Arif, tanggal 21 Agustus 1986. Awal mula berkarang taruna dulu tuh sebenarnya mulainya dari teman-teman seangkatan Mas. Jadi dulu tuh belum ada Karang Taruna kita Mas di kelurahan. Jadi ya kita sama teman-teman nongkrong. Lah kebetulan bapak-bapak di kampung kita itu rajin Mas. Maaf Mas Rega, kampung mana Mas Rega? Kampung Selamet di Karangturi itu Mas. Kampung Selamet Karangturi. Ya. Oke. Dulu itu di situ bapak-bapaknya itu guyup. Ada kerja bakti, terus ada rumah roboh ya langsung ditandangi. Jadi tetangga ini enteng tangan Mas. Jadi kami ini akhirnya cahnom-cahnom ini terkadang
kita merasa malu ya Mas, kalau Hmm. misalkan sing sepuh-sepuh, sing senior-senior aja bergerak, masuk kita yang masih muda ini kok dengan sumber daya yang masih prima, fisik juga masih oke, kok kalah. Ya akhirnya kita ikuti Mas. Nah di situ berjalannya waktu, ya kita tetap settle-nya dengan orang-orang teman-teman. Paling pertama di awal itu cuma orang 5, terus naik jadi 6, kerja bakti, terus ada giat apa di PKK ya kita ikut, ada timbang badan pun juga, itu ada posyandu lansia ya kita ikut, posyandu balita yomelu, apapun kegiatan yang ada di kampung itu dulu kita ikut Mas, di tahun 2010. Nah, 2010. 2010 Mas, itu Berarti mulai 16 tahun ya, Seth? Kalau 16 saya tahun Mas, 16 tahun tuh ya. nggak merangka, nah, terus mulai dipercaya tuh sama teman-teman dari teman saya dulu ada namanya Mas Aziz itu ditunjuk jadi Karang Taruna Kelurahan Karangturi tahun 2015 sampai tahun 2017. Oke. Nah, Mas Aziznya sibuk kuliah digantikan sama Mas Roy. Nah, Mas Roy cuma sebentar, akhirnya di tahun 2019 itu saya menggantikan Mas Aziz dan Mas Roy ini untuk jadi ketua Mas, sama di situ sih. Ya awalnya juga sama sih Mas, seperti yang belum-belum kita cuma bermain di sosial, kerja bakti, ya kalau ada giat-giat apa kita juga ikut-ikut aja, ini seperti itu. Cuma yang membuat kita seperti ini, konsistensi sih Mas. Konsistensi. Baik sebelum di kelurahan, masuk di kelurahan, kita konsisten sampai di zaman COVID, kita juga nyemproti, kita juga jadi apa yang ngambilin obat dari puskesmas untuk warga yang kena COVID, isolasi mandiri, kita juga waktu itu juga jadi motor untuk lumbung pangan juga ketika COVID, terus kita juga gabung dengan relawan COVID juga waktu itu. Nah, setelah itu baru kita masuk di kecamatan sih Mas di tahun 2022 atau 2023 kalau nggak salah. Itu terpilih jadi ketua Karang Taruna kecamatan. Intinya sama lagi Mas, tetap konsistensi kegiatan-kegiatan, ada pengobatan gratis. Gratis itu mulai berkembang kegiatan-kegiatan sosial yang kita kecil-kecil seperti pembagian sembako, terus dulu pengobatan gratis dari kelurahan ke kelurahan yang lain dalam 1 bulan itu dulu cuma sekali Mas. 1 bulan sekali. Ya, itu juga kita kolaborasi dengan Mik Semar, media informasi Kota Semarang yang dalangnya juga para Mulyadi Wibowo, anggota DPRD Kota Semarang. Nah, kita gandengan sama beliau juga. Berjalannya waktu, akhirnya ya kita ada CSR Mas, ada orang yang baik hati, akhirnya kita diberi anggaran. Ya, alhamdulillah kita sudah bisa buka sendiri rumah sehat Karang Taruna seperti klinik, ada 3 tempat, terus kita juga bisa punya 5 ambulan, terus program bedah rumah dan lain-lain Mas, yang notabene saat ini kami sendiri sudah memegang anggaran 550 sampai 600 juta per bulan Mas. Bulan. Ya itu yang kita gunakan untuk kegiatan sosial Mas, seperti itu. Ya itu biografi singkatnya gitulah Mas. Singkat. Wah, menarik ini terkait dengan merangkak dari bawah, akhirnya bisa ada rumah sehat, ambulan, lalu ada program-program pembagian yang awalnya 1 bulan sekali sekarang menjadi rutin ya Mas Riki. Ya, Nah itu perlu itu apa namanya digarisbawahi bahwasannya prosesnya itu juga tidak sebentar, betul Mas. sama konsistensi Kita terus sendiri ya terjaga. teman-teman ya. Dalam mengelola ini Mas, jadi kadang itu teman-teman pemuda ini banyak yang masuk, mungkin nggak semua, tapi banyak yang masuk juga terkait dengan anggapan untuk generasi-generasi sekarang ini kan perbedaan generasi mulai dari Gen Z terus ke milenial terus
atasnya lagi. Itu kan beda-beda karakteristiknya. Nah, J. menyikapi sekarang ini Gen Z dan juga mulai muncul lagi, mulai lahir lah ya Gen Alpha. Cuman kayak Alpha itu kan nanti prosesnya masih berapa tahun ke depan. Cuman ini Gen Z ini semangatnya tinggi. Cuman ketika tujuan tidak tercapai dengan sesuai keinginannya, itu downnya juga lebih cepat. Jadi secara mental itu naik turunnya cepat. Nah, menyikapi itu bagaimana Mas Rega? Ya memang sih Mas, memang kita ini saat ini kita harus paham betul generasi di atas kita, generasi kita, dan generasi di bawah kita. Seperti Gen Z saat ini ada perbedaan-perbedaan yang signifikan di masing-masing generasi. Mungkin di senior-senior kita itu secara teknologi mereka memang kurang menguasai Mas. Tetapi dalam sisi semangat, dalam arti kerja keras, tidak perlu diragukan sih Mas. Di zaman kita, zaman saya ini kemungkinan teknologi juga lebih menguasai dibandingkan senior-senior kita. Dan untuk semangat juga kita juga oke-oke saja. Cuma terkadang kita problematikanya kadang kita egonya yang masih tinggi seperti itu sih Mas. Nah untuk generasi yang di bawah ini problematikanya dengan penguasaan teknologi, terus dengan fisik yang lebih prima, tetapi terkadang teman-teman ini egonya dan kemauannya juga terbatas. Jadi egonya itu juga tidak mau kumpul sengkuyung bareng, tidak mau Mas. Beda kayak dulu kan, dulu kalau kita mau nyari temen Mas Arif, wah kan kudu marani omahe sih Mas, godhog sih Arif, wah Arif ora ono lunga. Tapi kalau zaman sekarang ini karena dimanjakan oleh teknologi, akhirnya banyak dari teman-teman adik-adik kita ini yang mager. Meh nopo-nopo was males, lebih milih ke game online, lebih milih nonton drama Cina, YouTubean, TikTokan, TikTokan diwi-diwi yang mau makan kayak gitu Mas. Jadi secara perbedaan ini kita harus paham betul. Dan kalau kita harus menyikapi ya mau tidak mau, ya kita ke atas kita nyelondoi, kita ke bawahnya kita juga harus merangkul. Jadi ya biar semua masing-masing generasi ini bisa diayahi lah Mas. Oke, ini Mas Rega, melihat ini bergeser di perpolitikan yang sekarang, itu di tahun 2026 ini, kemarin sudah melewati 2024 itu ada pemilu, 2025 ini ada pilkada. Nah, perpolitikan ini kan semakin dinamis untuk sekarang ini. Selalu dinamis. Ini untuk generasi-generasi muda, untuk menyikapi kebanyakan pada itu Mas ya. Wah, moh politik koyo ngono. Ngene. Nah, menyikapi koyo ngono untuk menyikapi seperti itu untuk generasi muda dalam berpolitik. Itu bagaimana Mas Rega? Ya. Kalau untuk generasi muda, mau tidak mau politik itu kita harus Mas. Jadi karena hal-hal keputusan-keputusan strategis ini munculnya dari ranah politik Mas. Baik di tingkat RT, di tingkat RW, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi maupun nasional. Mau tidak mau, daripada teman-teman ini kalau memang betul-betul mencintai bangsa ini, harusnya teman-teman harus terjun ke politik. Terjun di politik itu tidak harus dalam arti, aku berpartai, aku harus ini, tidak. Tapi setidaknya kita paham betul siapa-siapa calon-calon yang kita pilih. Jangan sampai kita ini yang memiliki sifat kritik yang tajam, tetapi dalam menentukan sebuah keputusan malah kita antipati. Kita sebenarnya kritik-kritik, tapi ketika kita menjatuhkan pilihan, mencari yang masalahnya besar, mudaratnya paling kecil, malah kita antipati. Wah, aku rak urusan, aku rak melu-melu. Ini blunder yang besar bagi bangsa ini gitu Mas. Padahal di era kita saat ini, mayoritas penduduk ini penduduk Gen Z.
mau tidak mau peran penting, peran utama negara ini adalah Gen Z ini Mas. Jadi pilihan Gen Z ini sangat menentukan arah bangsa ini ke depan seperti apa. Nah kita ini yang bisa mengakses internet, bisa mencari berita dari manapun, kita bisa cari biografi calon-calon pemimpin kita telaah, kita pelajari, dan kita harus bisa memutuskan Mas seperti itu. Jadi untuk teman-teman jangan hati-hati sama politik teman-teman, pelajari dan tentunya kita cari, kita pilih dengan baik untuk menentukan arah bangsa kita ke depan. Oke. Oke, jadi berpolitik itu walaupun tidak masuk ke partai politik secara langsung, tetapi berpolitik itu bisa dilakukan di level-level yang terbawah. Termasuk di komunitas itu juga Ya, termasuk juga berpolitik juga itu ya Mas Rika. ya RT, RW itu juga jabatan politik sebenarnya Mas, menentukan kebijakan, terus anggaran ini sekarang apalagi di Kota Semarang ada biaya ada bantuan operasional untuk RT 25 juta, RW 3 juta, di lembaga-lembaga ada bantuan 25 juta, Karang Taruna di Kelurahan ada 10 juta, kecamatan 15. Nah ini kalau kita nggak betul-betul memilah dengan baik, ya nanti anggaran-anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah ini ya arahnya nggak jelas juga. Mau nggak mau harus. Gitu. Oke, terakhir Mas Rega, nilai atau karakter yang paling penting dimiliki oleh tokoh pemuda itu kira-kira apa Mas Rega? Untuk saat ini yang jelas ada beberapa hal yang wajib Mas. Kerja keras. Mau nggak mau kita sebagai pemuda harus bekerja keras, itu mutlak Mas. Di dalam situasi dan kondisi apapun tetap harus kita punya etos kerja yang tinggi. Yang kedua, amanah. Amanah ini di dalam sekalian ini juga mutlak wajib dimiliki oleh teman-teman Karang Taruna maupun pemuda. Entah nanti diberikan kesempatan di tingkat RT, tingkat RW, maupun kelurahan, maupun kota, maupun provinsi, lah itu wajib. Dan yang ketiga, kita harus punya value Mas, nilai. Nilai ini tidak ditentukan oleh banyaknya materi yang kita miliki, tidak. Sugih opora, ya enggak, belum tentu menentukan orang yang kaya itu value-nya tinggi, orang yang miskin itu tidak punya value, tidak. Tetapi seberapa besar teman-teman ini bisa mempertahankan nilai-nilai adab, etika, dan lain-lain yang baik Mas. Contoh, di dalam berpolitik ada yang serangan pajar, ada yang ibarat dari minta-minta. Nah ini yang kadang membuat kita value kita jadi jatuh. Terus ada tawaran, punya anggaran 10 juta ini, tak KI, tiba 10 juta, nanti tak minta 2 juta atau 3 juta. Sisanya bisa kabur, itu juga menentukan value-nya kita Mas. Kalau kita terima, ya otomatis value kita jadi turun grade-nya. Oh, Mas Rega, Ketua Karang Taruna Kota, di proyek atau dikasih makan minum, kita kan di Sos itu juga ada makan minum sebesar 35.000. Ya, kita jadi nggak punya value, andaikan makan minum 100 orang dengan anggaran 35, sing dicakit 30.000 Mas. Ya kita nggak ada bedanya sama koruptor. Gitu. Oh tak cakit Mas, 33.000, ada selisih 2.000, ya tetap kita itu nggak boleh, karena korupsi itu sekecil apapun, entah itu 500, entah itu 1.000, entah itu 1.500, 200, seterusnya yang dimana itu menguntungkan untuk kita, itu juga maksudnya ke ranah korupsi. Dan hal-hal seperti ini yang kasarannya membuat kita value kita jadi turun Mas. Dan integritas juga harus kita miliki untuk teman-teman pemuda. Karena apa? Karena apa yang kita miliki sekarang itu nanti berpengaruh di tahun-tahun berikutnya. Jadi mutlak Mas, kita jadi pemuda lebih baik tidak punya apa-apa, tetapi kita punya integritas, kita punya value, daripada kita punya apa-apa tapi kita tidak punya value Mas. Wong sugih, wong duwe, tapi kalau value-nya jelek ya wis tak hargani satu saya duwe.
serangan fajar mesti milih aku. Nyala aku, oke. Pakai 50.000 mesti milih aku gitu. Oh oke, pakai proyek potongan mbak aku ya, 50-50 belum ya, nggak ada value-nya. Oke. Gitu, Mas. Oke, ini paling akhir mungkin, ada satu lagi paling akhir, terkait dengan mungkin tagline yang sering digaungkan oleh Mas Rega, pemuda pantang tidak berbuat apa-apa. Nah itu maksudnya bagaimana Mas Rega? Nah. Ya, slogan atau tagline Karang Taruna Pantang Tidak Berbuat Apa-apa itu, kita ini masih muda, kita punya sumber daya dari SDM, kita rata-rata berpendidikan, dari physically kita juga kebanyakan kita prima, dari sisi stamina kita juga lebih tahan dibandingkan generasi-generasi di atas kita. Kita wajib berbuat, kita sudah tidak saatnya kita berdiam diri, mengurung diri di kamar, toleh-toleh. Kita banyak hal yang bisa kita kerjakan, walaupun itu kecil, yang penting bermanfaat. Jadi mau tidak mau, kita memang nggak boleh tidak melakukan apa-apa. Karena bangsa ini kita ingin, kalau meningkat bangsa ini perubahan yang baik, dan tentunya kita awali dari diri kita sendiri. Masa kita yang kalah di sini sepuh-sepuh sampai detik ini, problematika kita, jabatan-jabatan strategis, orang-orang yang turun di kegiatan sosial atau di wilayah, pemuda ini jarang tampak muncul di situ. Masih dikuasai RT, RW, LPN, KPK yang notabene mereka ini secara SDM sudah mepet, secara stamina juga terbatas, fisik juga tidak seprima kita. Nah ini tagline pantang tidak berbuat apa-apa ini harus kita maknai, terus caranya diubah. Sekecil apapun pergerakan kita, asalkan positif, itu pasti baik untuk kita sendiri, baik untuk orang lain, dan bangsa kita sendiri. Oke, terima kasih Mas Rega sudah berkenan datang di Kata Media Plaza Lamongan Sari ini. Ya, dengan senang hati, Mas Ari, dengan senang hati. Cukup sekian, kita ketemu lagi di podcast-podcast yang akan datang terkait dengan isu apapun, hal apapun yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karang Taruna Jaya. Oke. Kalau kayak forum